Scene film diawali dengan penampilan seorang wanita muda bernama Clara. Di tengah asyiknya mencuci piring, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu di dalam paralon pembuangan. Wanita ini pun seketika terkejut dan ketakutan. Tak berselang lama, suami Clara yang bernama Juan pulang dari bekerja. Clara pun mengadukan keanehan yang baru saja dia alami. Dia meminta suaminya untuk memeriksa paralon pembuangan. Meskipun menganggap itu hal yang biasa, Juan pun tetap menuruti permintaan istrinya itu. Tetapi setelah dicek, Juan tidak mendengar suara aneh seperti yang Clara katakan. Juan meyakinkan istrinya bahwa itu hanyalah suara tikus yang mencoba untuk masuk ke saluran pembuangan. Namun, Clara tetap bersikeras bahwa suara yang dia dengar mirip dengan suara manusia yang terus-terusan berbisik. Ketika bangun pagi, Juan mendengar suara benturan yang sangat keras di dinding kamarnya. Dia mengira itu suara ranjang tetangga yang sedang beraktivitas, sehingga beradu dengan temboknya. Juan pun marah, karena suara benturan itu lama-kelamaan semakin dahsyat. Juan yang sudah habis kesabaran pun berniat untuk memperingati tetangganya. Akan tetapi usahanya pun sia-sia, karena si tetangga tak menjawab panggilannya sedikitpun. Dengan perasaan kesal, Juan pun kembali ke dalam rumahnya, hingga setelah beberapa saat kemudian, dia pun baru menyadari jika suara benturan itu berasal dari kamar mandinya sendiri. Namun, ketika dilihat, betapa terkejutnya Juan, saat melihat istrinya melayang-layang bermandikan cairan merah, dan terus menghantam-hantam tembok dengan kondisi sudah tak bernyawa. Ternyata benar, suara bisikan yang Clara dengar di dalam paralon kemarin, menjadi pertanda untuk kematiannya. Akibat kematian misterius Clara, Juan akhirnya diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian menunjukkan beberapa foto korban kepada Juan. Di mana dalam foto tersebut, terlihat seorang wanita tewas mengenaskan seperti yang dialami oleh Clara. Polisi menceritakan, jika sebelum kematian wanita itu, selalu terjadi hal yang aneh di dalam rumahnya. Mendengar informasi itu, Juan pun akhirnya menceritakan, jika sebelum kematian istrinya, dia selalu mendengar suara gaduh di dalam rumah tetangganya yang bernama Walter, dan anehnya, suara itu selalu muncul setiap tengah malam menjelang azan subuh. Seakan mengenali sosok Walter, tim penyelidik pun dibuat terkejut oleh pernyataan Juan. Scene flashback ke beberapa hari sebelum kematian Clara. Walter yang akan tidur, terlihat gelisah, dan selalu minum obat penenang di tengah rasa takutnya yang semakin memuncak. Tiba-tiba, rasa takut Walter pun semakin menjadi-jadi, hingga dia pun berdoa di dalam selimut. Ketika pagi hari, Walter terbangun, dan dia terkejut saat melihat ruangannya begitu berantakan. Hal itu membuatnya selalu takut untuk pulang ke rumah, setelah selesai bekerja. Ketika sedang kebingungan, tiba-tiba Juan datang memarahinya, perihal suara berisik dari rumah Walter setiap tengah malam. Keesokan harinya, Walter membeli kamera second di grup jual beli Facebook. Kamera itu akan digunakan untuk membuktikan keanehan di rumahnya ketika malam hari. Walter pun memasang kamera tersebut di dalam kamarnya. Di tengah malam, Walter terbangun ketika mendengar suara kameranya yang jatuh. Seketika Walter pun kaget saat melihat sosok bayangan botak di dalam kamarnya. Di tengah kepanikan, dia pun mengambil kameranya, untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, seluruh bulu yang ada di tubuhnya pun berdiri, setelah melihat hasil rekaman. Ternyata, sosok botak mengerikan bersembunyi di dalam lemarinya. Walter yang panik segera mengambil pistol. Namun, keesokan harinya, terlihat seorang bocil penggemar Messi masuk ke halaman rumah Walter untuk mengambil bola miliknya. Tapi tiba-tiba, bocah bernama Mario itu, mati setelah tertabrak bus yang melintas di jalanan komplek. Mendengar keributan di depan rumahnya, Juan dan Clara kaget. Ketika Juan mengeceknya, dia pun heran karena si bocah itu tewas tepat di depan rumah Walter. Ringkas cerita, beberapa hari kemudian, terlihat ibu Mario yang bernama Alisa, masih tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi dengan anaknya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara aneh di depan pintu. Alisa pun mengeceknya, dan ternyata
Dia terkejut melihat jejak kaki anak kecil mengarah ke rumahnya. Beberapa jam kemudian, seorang polisi bernama Janu, mendapat telepon dari temannya yang mengabarkan, jika telah terjadi kasus mengerikan dan sulit dijelaskan secara logika. Mendengar kabar tersebut, Janu segera meluncur ke TKP. Sesampainya di sana, dia bertemu temannya yang bernama Funes. Berdasarkan keterangan Alisa dan Funes, mereka mengatakan bahwa si anak yang 4 hari lalu mati tertabrak bus, kini tiba-tiba pulang dan meminta makan. Meskipun terdengar mustahil, Janu pun heran saat melihat jejak kaki bocil yang penuh dengan tanah kuburan. Ketika Janu melihat ke dapur, benar saja, seonggok jasad bocil tengah santuy dengan sarapan di depan meja. Funes pun mengatakan jika anak buahnya sempat melihat mayat itu bergerak. Melihat sendok yang tak beruap, Janu pun tidak mempercayai apa yang Funes ceritakan. Janu berpikir jika mungkin saja ibunya yang telah mengambil mayat tersebut dari dalam kuburan. Akan tetapi, dengan tangan mayat yang terluka, membuktikan mayat tersebut seolah telah menggali tanah selama berhari-hari, guna bisa keluar dari dalam kuburan. Di tengah perdebatan logika dan mistis, Janu yang ingin mengakhiri perdebatan, lantas mematikan lampu dapur. Betapa kagetnya mereka, saat melihat susu yang tumpah di atas meja. Apakah mayat ini benar-benar hidup? Esok paginya, Janu yang standby semalaman pun keluar untuk mencari udara segar. Kemudian dia mendapati seorang nenek-nenek sedang memotret rumah Walter. Ketika ditanyakan, ternyata wanita itu adalah Dr. Moras, spesialis wartawan yang merangkap sebagai dukun modern, alias paranormal. Suatu yang kebetulan, Janu pun langsung membawa si nenek untuk menyelidiki kasus bocil yang bangkit dari kubur di rumah Alisa. Moras menyarankan Funes pergi ke kota, untuk membeli 2 sak semen untuk mengubur si bocil, karena mereka tidak ingin jika mayat itu kembali bangkit dari kubur dengan rupa yang lebih mengerikan. Setelah Mora melihat jasad tersebut, Janu pun mulai menceritakan pengalaman mistisnya selama menjadi tim forensik, di mana ia selalu menemukan keanehan pada setiap jasad yang ia otopsi. Namun karena tidak ingin berurusan dengan hal gaib, ia pun lebih memilih untuk mengabaikannya dan berusaha untuk berpikir logis. Namun untuk yang satu ini, ia benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Sementara itu, terlihat seorang bocil dengan menyelinap, masuk ke halaman belakang rumah Mario. Ternyata bocil ini sedang sibuk memulung mainan warisan dari Mario yang telah game over. Tak berselang lama, si bocil pun kaget saat melihat temannya itu sedang santuy di dapur dengan rupa yang mengerikan. Ternyata Mario merespon kehadiran temannya itu. Melihat kaki Mario yang basah, mereka pun mengira mayat ini baru saja mengejar seseorang ke arah kolam renang. Suasana semakin mencekam, mereka pun memindahkan mayat Mario ke dalam freezer. Tak lama setelah itu, Funes pun kembali setelah mengurus makam baru untuk Mario, berikut semen 2 sak yang ia janjikan. Namun saat mereka akan membawa jasad Mario, terlihat freezer itu bergerak. Mereka pun tidak mau ambil resiko, dan memilih untuk menguburkan Mario bersama freezernya, sebagai pengamanan double jika saja Mario kembali mencoba keluar dari dalam kubur. Kembali ke masa sekarang, ternyata Mora dan Janu memang sudah menangani kasus ini sebelum kasus yang menimpa istri Juan. Mereka pun meminta Juan untuk menandatangani surat persetujuan, untuk melakukan proses investigasi gaib di rumah Juan. Setelah sepakat, mereka pun mulai beraksi di malam harinya. Tim penyidik mulai berpencar untuk meneliti fenomena gaib di 3 rumah yang berbeda. Dr. Mora mulai melakukan pencarian petunjuk di rumah milik Juan, dia melihat noda darah bekas Clara. Mora pun mengambil beberapa foto di tempat tersebut. Setelah itu, dia pun mulai memasang sebuah alat untuk mendeteksi pergerakan gaib di rumah Juan. Sedangkan Funes bersama si dokter ke bagian investigasi di rumah milik Walter, yang merupakan awal dari segala keanehan ini. Kemudian di tengah pencarian, tiba-tiba si dokter menemukan keanehan di mana setiap benda logam di tempat itu, seakan ditarik magnet ke arah lemari. Karena kekepoannya, tangan si dokter pun tertancap pisau yang tertarik ke dalam lemari. Extraño, ¿no? Di tengah kepanikan Funes berusaha menolong si dokter. Dirasa ada makhluk yang sedang menghisap darahnya, si dokter pun menyuruh untuk membuka lemari itu. Untung saja,
Tangan si dokter bisa dicabut setelah makhluk itu bergeser ke sisi lain. Setelah kejadian itu Funes pun segera menghubungi Janu, dan memberi kabar bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan penyelidikan. Terlebih karena ia mulai merasa banyaknya keanehan yang terjadi di rumah Walter. Namun di tengah percakapan itu, Janu pun memberitahu Funes jika ia melihat sosok aneh di rumah tersebut. Sosok itu selalu hilang timbul tergantung dari sudut pandang penglihatan. Namun, tiba-tiba, hay un tipo no es en la cocina. makhluk berkepala botak itu sudah berada di hadapan Janu. Di sisi lain, Mora mulai mendapatkan petunjuk di mana keanehan dari rumah Juan berasal dari paralon, dan juga retakan dinding perbatasan dengan rumah Walter. Kembali pada Funes yang ketakutan, saat ia izin pada si dokter untuk pulang, si dokter malah mengajaknya untuk mengecek kolong tempat tidur, guna membuktikan sesuatu dan menurut si dokter jika melihatnya dari sudut ini jelas tidak akan terlihat. Ternyata, jika melihat dari sudut lain, akan jelas terlihat sepasang iblis di bawah kasur Walter. Lalu ketika Funes memperhatikan makhluk tersebut, tiba-tiba Funes lantas yang ketakutan langsung pergi ke tempat Janu, dan meninggalkan si dokter yang terobsesi itu sendirian. Sesampainya di tempat Janu yang berada di rumah Mario, tiba-tiba Funes mendengar suara aneh dari dalam sebuah lemari. Ternyata Janu sudah menjadi setan, dan terkurung di dalam lemari. Janu tewas ketika iblis botak itu mendatanginya di jendela. Di sisi lain, terlihat Mora sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok hantu Walter. Funes pun datang, dan menceritakan segala yang telah terjadi, serta tentang kematian Janu. Melihat Funes yang telah berlumuran darah, Mora pun meminta Funes untuk terlebih dahulu membersihkan darah yang ada di tubuhnya, karena itu akan memancing kedatangan sosok yang lain. Namun, Mora lupa memberitahu Funes untuk tidak mencuci tangan di tempat cuci piring. Lalu tiba-tiba, akibat serangan yang tak tertahankan, Funes pun pengap dada dan kesulitan bernafas. Ringkas cerita, Funes yang pingsan kini mulai tersadar. Di tengah kepanikannya, Funes pun berusaha pergi dari rumah setan itu. Syukurlah, Ibu Mario pun datang dan menghampiri Funes. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, saat Funes akan masuk ke dalam mobil, ternyata jasad Mario ada di sana. Alisa pun berkata, jika ia tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian di dalam kuburan. Daripada naik mobil orang gila, Funes akhirnya memilih pergi dengan mobilnya sendiri. Tak berselang lama, Funes pun kaget saat melihat sosok Mora yang sudah menjadi iblis. Setelah cukup jauh berkendara, Funes pun berhenti di sebuah jalanan yang sepi. Kemudian dia menghubungi anak buahnya, agar membatalkan segala tindak penyidikan di 3 rumah terkutuk itu. Merasa ada tanggung jawab yang harus ia selesaikan, Funes akhirnya memutuskan untuk kembali ke komplek tersebut. Sesampainya di depan rumah Mario, dia pun membawa 2 jerigen pertalite. Ternyata Funes akan membakar 3 rumah terkutuk itu, agar mengakhiri teror mengerikan yang terus terjadi. Ketika Funes akan membakar rumah tersebut, setan Janu malah terus meniup korek api yang ia nyalakan. Seakan pasrah, setan itu pun tak mampu meniup api yang kian membesar, hingga akhirnya rumah-rumah itu terbakar. Ringias cerita, 1 tahun setelah kengerian yang dia alami, Juan pun kembali diinterogasi, dan dimintai keterangan atas hilangnya tim penyidik yang membantu kasusnya. Kepolisian pun malah mencurigai Funes sebagai dalang kekacauan yang terjadi di komplek tersebut. Terlebih saat mereka tahu jika Funes telah membakar 3 rumah di komplek itu. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan subscribe.